saya sudah bersama suami yang tua mau takso. Nah, ini kita bahas terkait apa sih enak-enak kuliah gitu ya. Nah, kita langsung sering-sering aja. Jadi kan kita sama-sama mahasiswa ya. Jadi kita tanya-tanya jawab. Oke, langsung mulai aja nih Mas Omi mau tanya terkait apa sih enaknya Mas Omi itu kuliah juga biar teman-teman tuh tahu. Mungkin mulai dari kegiatannya atau apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dibilang kuliah di enaknya apa itu banyak banget ya enaknya, dari mulai kuliahnya juga asik, dosen-dosennya juga asik, terus mata kuliahnya juga bisa dibilang bisa mencakup semua hal yang ada di aspek kehidupan kita, karena kita kan membahas soal hukum Islam ya, dalam lingkup karena ekonomi Islam, ekonomi sendiri kan juga udah apa ya, kayak semacam ada gitu dalam setiap jenjang masyarakat gitu, dari mulai masyarakatnya tidak mampu sampai masyarakat yang mampu pun itu ada ekonominya gitu. Apalagi kita ketambahan, kita juga tidak hanya membahas soal ekonomi Islam saja, akan tetapi kita juga membahas tentang hukumnya, gitu. Hukum-hukum kita bagaimana ketika kita menjalani ekonomi syariah itu. Jadi bisa dibilang kuliah di itu enak banget tuh, enak banget, enak epol-pola ya, kuliah di itu Mbak. Dari kemarin kan juga udah di UI upload dulu UI punya terkait lebih banyak gitu tentang, dan kita itu mahasiswanya selaku mahasiswanya tuh mau bahas terkait kegiatannya, terus enaknya, terus apa ya yang bikin kita itulah ya, kita itu apa namanya kuliah. Nah, Mas Wami sendiri biasanya apa sih selama kuliah? Kan tentunya banyak ya organisasi atau terutama organisasi yang ada di dalamnya, di dalam ya. Jadi pengalaman sedikit lah. Aku di situ ikut organisasi yang namanya LC atau Lintas Studi Ekonomi Islam, yang termasuk dalam himpunan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, himpunan mahasiswa jurusannya SESI. Dan dilalah aku tahun ini kebetulan menjadi ketua dari organisasi tersebut. Terus kalau di di LC sendiri itu kegiatannya banyak banget, dari mulai kajian tentang ekonomi Islam, isu-isu terkini tentang ekonomi Islam kita mengkaji itu. Terus kita juga melakukan apa ya, semacam kayak terjun langsung ke lapangan gitu. Dalam arti kita juga membantu, kemarin waktu puasa itu kita bantu lazismu untuk penyebaran sembako gitu. Terus di mana namanya, di sekitaran kota Magelang dan Kabupaten Magelang kemarin, kalau waktu pembagian sembako di apa namanya, dari LC gitu sama Lasmu. Terus kalau bisa dibilang enaknya sih kuliah, kita berbicara organisasi di HES ya, jujur itu enak banget, karena ketika kita berorganisasi apalagi di LC itu juga kita tidak hanya membahas soal tidak hanya membahas soal lingkup organisasi saja, tapi kita juga dapat pembelajaran langsung terkait apa yang telah kita pelajari di perkuliahan. Contoh seperti kajian-kajian yang ada di LC itu lebih menitik beratkan pada bisa dibilang lebih menitik beratkan pada apa yang telah kita pelajari selama perkuliahan. Itu sih Mbak, terkait enaknya kuliah di HES. Selain mata kuliahnya juga asik-asik, organisasinya juga keren gitu. Dan notabene saya sendiri ketuanya YOI. Ya keren. Jadi kan udah ikut organisasi LC, terus kemudian jadi pengurus LC sampai ke tingkat. Nah, itu bisa dikenalin sedikit nggak terkait
apa namanya terkait LC terus QC itu apa. Jadi biar teman-teman tuh tahu gambarannya, nggak hanya tahu Oke. untuk prodinya aja. Prodi kan otomatis apa ya namanya, prodi itu lingkupnya ya kuliah kuliah kuliah. Tapi kan kalau ini kan organisasinya, lebih ke organisasinya gitu aja. Jadi yang bikin enak itu apa, salah satunya kan tadi ada organisasinya juga gitu. Nah organisasi di LC itu sendiri itu gimana gitu, lingkupnya sampai mana, terus kegiatannya apa aja gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara LC, LC itu organisasi yang berbasiskan HMC. Jadi di LC sendiri itu kita juga ikut organisasi induk ibaratnya yang bernama FUSE atau Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, yang itu membahas terkait ekonomi Islam dari mulai pengertiannya, terus dari mulai isu-isu terkini yang ada dalam masyarakat terkait ekonomi Islam, kita bahas di situ semua. Tuh. Terus otomatis dengan kita berorganisasi induk, yang kita menginduk kepada FUSE, otomatis kita juga banyak, karena FUSE sendiri itu merupakan organisasi yang berbasis nasional, dalam arti dari mulai ujung barat sampai ujung timur Indonesia itu ada FUSE-nya di situ. Otomatis ketika kita bicara linknya, otomatis sangat banyak, dari mulai kader FUSE-nya sendiri sampai alumni FUSE-nya sendiri itu juga kita punya linknya gitu. Dan itu juga akan berpengaruh nanti saat kita bekerja, karena salah satu tolak ukur saat kita mendaftar pekerjaan itu tidak hanya dari nilai kita saat kuliah saja, tetapi dari banyaknya pengalaman kita saat berorganisasi, dari mulai dari lingkup yang paling kecil di kampus yaitu HMC sampai lingkup yang paling besar yang kita berorganisasi di FUSE itu sendiri. Itu sih Mbak Mia terkait LC. Jadi teman-teman yang mau daftar HES itu jangan beranggapan bahwa HES itu organisasi prodi yang main-main. Bahkan HES itu sendiri kan sudah akreditasinya A, otomatis ketika kalian kuliah di HES itu banyak banget keuntungannya, benefitnya untuk diri kalian sendiri, tidak hanya untuk pada saat kalian kuliah di HES saja, akan tetapi nanti pada saat kalian memasuki jenjang pekerjaan. Itu sih Mbak Mia. Lanjut nih ke pertanyaan. Ini kan otomatis teman-teman pengen tahu kegiatannya di apa namanya LC gitu. Jadi nggak cuman kegiatan kayak misalnya ada PKM gitu, berarti dikenalin sedikit guys. Terus kegiatan yang bisa menghantarkan teman-teman nanti ke jenjang yang lebih luas gitu. Selain organisasi kan banyak ya. Nah itu mungkin saya bisa jelasin. Gimana ulangi Mbak, kurang jelas sinyalnya. Mungkin Mas Wahyu bisa jelasin terkait kegiatan lainnya seperti PKM gitu yang ada di HES. Itu kan Mas Wahyu tahu berapa channelnya di luar seperti apa. Oh ya, oke. Jadi kalau kita berbicara soal PKM di HES ya, HES itu merupakan PKM salah apa? satu prodi di mana jadi aku jelaskan dari awal. PKM itu adalah pekan kreativitas mahasiswa, yang di mana akan tinggi yang notabene nanti ketika kita mengikuti PIMNAS ini, PKM itu nanti sudah bisa dibilang kelasnya stratanya tinggi lah. Jadi kita bisa benar-benar dapat pengalaman yang baru ketika kita ikut PKM. Dan for your information saja teman-teman, HES itu merupakan prodi dengan mahasiswa paling banyak yang mengikuti PKM. Jadi kalau tahun lalu, karena PKM tahun ini kan ditiadakan ya dari mana di Dikti. Tahun lalu itu banyak itu dari HES, bisa dikatakan dari HES. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita bisa dikatakan HES itu keunggulannya itu tadi, yaitu kita lebih sering belajar terkait
permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan kita bisa mengaplikasikannya lewat apa? Lewat kita mengikuti ajaran PKM itu. Seperti itu sih Mbak Nia. Kalau penjelasan terkait PKM. Iya, benar. Ya teman-teman, jadi seperti itu ya terkait apa namanya enaknya di HES itu apa. Salah satunya tadi organisasi yang mengantarkan teman-teman itu lebih punya ide yang bagus, itu nanti dikembangkan di situ, dan linknya juga sangat luas sampai tingkat nasional, dan bahkan kegiatan-kegiatan di regional itu juga banyak banget di tingkat Jawa Timur. Itu ya Mas Ami. Ya betul sih. Nah, kemudian ada juga kegiatan PKM. Nah, PKM itu juga banyak macam, bisa mengantarkan teman-teman lebih mengembangkan potensi teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari, jadi bisa mengembangkan potensi maupun mencari potensi tinggi. Jadi nggak cuma kuliah itu enggak, itu ya Mas. Nah, gambarnya itu terkait kuliah di apa? Mungkin Mas ada tambahan lagi Terkait apa nih? ya, yang lainnya apa aja? Mungkin Apa cerita aja? Jadi atau manajemen itu udah sampai apa ya, istilahnya udah punya prestasi apa teman-teman? Jadi penjelasan soal HES ya. Jadi kalau kita bisa bicara soal HES nih, satu kata sih dari aku, HES itu keren. Dalam arti ini pengalaman sedikit ya. Sebelum kuliah di sini di UMM jurusan HES itu, aku pernah kuliah di salah satu universitas di Jogja. Dan ya aku keluar dari universitas tersebut karena ada suatu hal, makanya aku pindah ke UMM. Awal mula aku mengira HES ini itu prodi yang apa sih, HES itu nggak ada bagus-bagusnya gitu HES itu. Cuma setelah aku jalani prodi ini, ternyata banyak banget apa ya benefit yang aku dapatkan dari mulai aku bisa belajar soal hukum ekonomi syariahnya, terus aku bisa belajar soal organisasi, maksudnya aku bisa dapat pengalaman organisasi di HES itu, terus aku juga bisa dapat ilmu baru, teman-teman baru juga yang dari berbagai macam jenis-jenis orang gitu. Dan apa ya, bisa dikatakan HES ini itu benar-benar asik gitu, benar-benar keren gitu. Jadi kita kuliah itu nggak melulu soal nggak melulu soal kita ada in kelas saja, tapi kita bisa mengaplikasikannya lewat organisasi yang kita ikuti. Contoh seperti LC. Jadi ketika contoh simpel ya, di HES itu ada yang namanya manajemen syariah. Ada satu mata kuliah yang namanya manajemen syariah. Ini kita belajar nih bagaimana memanajemen diri kita maupun lingkungan kita. Nah, maka dari itu apa yang kita pelajari di kampus itu, di perkuliahan itu bisa kita langsung praktekkan dalam organisasi yang kita ikuti, yaitu LC itu. Jadi benar-benar kita tahu nih bagaimana sih cara manajemen sebuah organisasi, sebuah lembaga itu sesuai dengan syariah gitu, sesuai dengan tuntunan agama kita gitu. Gitu juga nih. Ini ada pertanyaan lagi. LC itu sebenarnya itu apa? Terus kemudian apa hubungannya sama ya. Nah, itu teman-teman pasti tanya-tanya terkait itu. Oke. Jadi LC itu merupakan sebuah bagian dari FOSE. Aku jelaskan dulu LC itu, aku jelaskan dari FOSE dulu ya. FOSE itu merupakan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam. Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam yang mana FOSE ini tuh kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang punya giroh atau punya semangat terkait untuk mempelajari ekonomi Islam. Itu FOSE. Nah, LC itu merupakan bagian dari FOSE ini. Jadi LC itu bisa dikatakan
ujung tombaknya Bose ke kampus-kampus yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi bisa dikatakan untuk di UMM ujung tombaknya Bose itu ya LC. Jadi di LC itu tidak hanya kita berbicara soal apa namanya ekonomi Islam saja, tapi kita juga mengkaji-kaji nih terkait soal pengaplikasian dalam lembaga, lalu kita juga tahu sistematikanya ketika kita apa namanya ketika kita berhubungan dengan LKS atau lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non bank, itu kita pelajari semua di situ, di BOSE maupun di LC gitu. Nah, LC itu merupakan bagian dari BOSE yang dinamakan KCLC, Kumpul Kelompok Studi Ekonomi Islam, Tingkat Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi bisa dikatakan LC itu tidak hanya sebuah organisasi saja, tapi juga LC merupakan bagian dari HES. Kenapa? Karena ketika kita belajar mata kuliah yang ada di HES itu kita langsung bisa aplikasikan ke LC. Seperti itu, Mbak. Nah, LC itu maksudnya bentuknya UKM atau AMC itu dari belajar. Oh, kalau LC itu bentuknya sih, kalau LC itu bentuknya HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, yang mana mahasiswa-mahasiswa yang ada dalam jurusan itu otomatis menjadi anggota LC. Ketika teman-teman nih katakan yang mau daftar di HES terus wah aku kok pengen belajar organisasi ya, nah masuk aja di LC karena kalian juga bagian dari LC gitu. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya LC itu tidak hanya berbicara soal pengorganisasian saja, sistem organisasi yang benar, tapi kita juga belajar soal ekonomi Islam. Bahkan kita juga belajar soal hukum ekonomi syariahnya juga, hukum dari kita melaksanakan ekonomi Islam itu seperti apa. Itu sih Mbak Mia. Berarti LC itu kan namanya HMC Hukum Ekonomi Syariah, gitu ya maksudnya. Ya. Jadi biar teman-teman tahu gitu, Hukum Ekonomi Syariah itu kan hanya prodi gitu, tapi kita punya keunggulan bagus, punya keunggulan yang menonjol, yaitu di salah satunya di organisasi KMT, Himpunan Mahasiswa Jurusan, namanya HMC. Mungkin teman-teman kan masih bingung ya, bisa MC, kok bisa ada MC. Nah itu salah satunya itu, yaitu merupakan himpunan mahasiswa jurusan, itu namanya itu LC. Itu yang sedikit organisasi kita itu. Oke, mungkin ini ada tambahan lagi dari Wasomim untuk apa ya, biar teman-teman tuh tahunya hukum ekonomi syariah itu ya enggak cuman apa ya, cuman biasanya kan teman-teman pada takut nih karena ada embel-embelnya saja, biar apa ya, biar teman-teman enggak hanya fokus tapi ada kegiatan dan tempat lain. Gimana caranya biar teman-teman itu lebih berani untuk masuk ke HES atau aplikasi HES, karena kan biasanya takut nih kan ada yang syariah. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau daftar HES ya, ini buat teman-teman yang mau daftar HES, buat teman-teman yang daftar HES itu mungkin masih takut karena wah kok ada syariahnya nih, wah ini hitungannya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya ketika kita berbicara soal hukum ekonomi syariah, maka kita sedikit langsung kita belajar soal kitab Al-Quran kita, karena kita itu kan pasti orang Islam ya, yang ikut di yang ikut di LC itu yang masuk di hukum ekonomi syariah. Nah otomatis kalian itu ketika masuk ke dalam hukum ekonomi syariah ini pasti juga belajar soal kitab Al-Quran gitu. Jadi secara tidak langsung, selain kita itu kuliah, kita juga dapat semacam bisa dikatakan itu kita juga dapat pahala loh, karena kita juga mempelajari Al-Quran gitu.
ada satu hadis yang bagi saya sendiri itu selalu saya pegang teguh dalam ketika saya melakukan apapun, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik seseorang adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Jadi buat teman-teman yang masuk HESI, jangan pernah takut, jangan pernah merasa bahwa wah HESI ini susah gitu, kita belajar syariah. Enggak, tapi beranggapanlah bahwasanya kalian itu adalah orang-orang yang baik karena kalian mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain melalui apa? Melalui organisasi LC tentunya. Itu sih. Oke, jadi teman-teman ada bisa masuk itu karena begitu. Jadi enggak cuma-cuma gitu ya, beruntung kita juga belajar kita juga belajarnya hukum-hukumnya Islam itu hanya untuk dunianya saja, itu juga kita tahu hukum-hukumnya. Terus kemudian kita juga bisa mengeksplor kegiatan kegiatan yang kita dari kuliah itu materi-materi yang kita eksplor ke organisasi kita sendiri gitu. Ya emang benar sebelum materi itu belum banyak dikenalkan, banyak forum buat diskusi bisa mengembangkan apa yang kita bisa dikembangkan gitu. Dan kita wadahnya sangat kemudian sama mengembangkan kita bisa ikut lomba Ya, itu kurang lebihnya kayak gitu. Ya benar banget. Pokoknya teman-teman semangat, terus jangan lihat teman-teman tuh kalau kalau mau masuk jangan lihat covernya, kayaknya menyeramkan gitu. Banyak hal-hal yang itu tidak bisa dapat di manapun. Mungkin Mas Tommy ada tambahan lagi atau mau sharing terkait apa lagi gitu? Yes, ini juga menjuarai beberapa kegiatan yang di Kote itu juga. Mungkin mungkin Mas Tommy bisa teman-teman gitu ada kegiatan lomba atau apa gitu. Jadi sini sih sedikit penyemangat aja sih buat teman-teman yang mau masuk di HES itu. Jangan pernah takut akan apa yang ada di covernya, tapi pelajari dulu isinya. Karena tidak semua hal itu terlihat di depan. Maksudnya gini, buat teman-teman yang masih minder nih masuk HES, buat teman-teman yang masih takut nih masuk, nggak apa-apa, masuk aja di di eksplor dulu nih soal proses itu gitu. Itu sih mbak terkait tambahan dari saya. Iya, sangat teman-teman. Jadi jangan pernah lihat fotonya, tapi kita juga dulu bersama. Kapan lagi kita itu nggak mau mulai dulu, dan teman-teman juga terus orang-orang itu juga pasti akan mensupport teman-teman buat skillnya buat bangkit gitu. Sekarang buat kita mulai dosennya sendiri pun rela istilahnya, pokoknya dosennya itu luar biasa, bisa jadi teman kita istilahnya sampai segitunya gitu. Jadi teman-teman itu sangat beruntung juga teman-teman itu apa istilahnya mau mencoba. Oke, banyak banget linknya luas, terus
ini juga sangat luas sekali ya, kalau teman-teman bisa ada juga yang belum lulus itu dari pertama. Terus ada lagi kemarin yang lulusan itu alumni LC ya, kami yang jadi hakim kelas Itu mungkin jadi gitu ketua atau kuliah di zaman ketua LC pada zaman dulu ya Mas Alvin itu ya, jadi hakim itu kan sebenarnya ketua LC ya, pada itu. zamannya. Terus ada lagi yang udah jadi advokat, jadi akademisi juga, itu sambil itu tahun lulus berapa itu. Ya. Jadi gini sih Mbak Nia, nggak nyesel lah masuk ke situ karena bener-bener ketika kita lulus dari HES itu kita rata-rata jadi orang yang jadi orang yang mampu gitu. Contoh beberapa lulusan HES itu ada yang jadi dosen, sekarang bahkan lulusannya HES sendiri pun ada yang jadi kaprodi kita gitu. Itu dulu lulusan LC loh teman-teman, gokil nggak sih? Jadi itu pendiri LC. Gitu. Pendiri LC. Iya di LC itu kan lulusan LC itu, lulusan LC itu jadi buka prodi kita, Bu Eko Kurniasih Pratiwi itu jadi kaprodi kita. Itu lulusan LC dulu soalnya pada zamannya. Udah tua soalnya. Jadi teman-teman LC itu ada yang mengecewakan, benar-benar bener. orang yang punya usaha. Benar-benar jadi orang. Ada yang punya usaha, bahkan rata-rata itu yang punya usaha itu pada bagus-bagus loh usahanya Mbak. Soalnya rata-rata orang-orang lulus dari HES, lulus dari program studi HES, terus dia ambil entrepreneur, dalam arti dia mengambil jadi pengusaha, itu rata-rata pada sukses. Karena apa? Karena mereka juga menerapkan sistem-sistem yang ada di ekonomi Islam gitu dalam usahanya. Wih, Jadi mereka tahu gokil nggak sih gitu? Jadi mereka itu kayak udah tahu nih, katakan jualannya itu pasti barang-barang yang halal, terus cara jualannya juga pasti sesuai dengan syariah, terus terkait sistematika dan lain sebagainya juga sesuai dengan syariah gitu. Otomatis kan ini benar-benar keren gitu. Lulusannya HES itu langsung bisa mempraktekkan apa yang dipelajarinya selama kuliah, tidak harus jadi pegawai bank atau jadi pegawai kantoran, tapi juga bisa langsung entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Itu sih kerennya di LC, bukan di LC, kerennya di HES. ya benar banget sih. Teman-teman juga bisa mengajukan Keren. terkait materi yang diterapkan di kehidupan ya, mungkin itu aja ya. Mungkin nggak nih, kalau mungkin ada Gimana? pesan, mungkin ada tambahan lagi. Ya, tambahan ya sedikit aja sih. Jangan pernah minder lah buat masuk di sini gitu. Jangan kira teman-teman yang mau daftar itu, wah kita ini berat banget ya bahasanya, syariah gitu. Apalagi kita bicara soal hukum syariah gitu, berat sekali bahasanya, hukum syariah berat banget gitu. Enggak, sebenarnya ya kita itu simpel aja, santai-santai aja, kuliah juga santai gitu, santuy. Dosen-dosennya juga enak-enak kok, nggak ada yang galak banget ya, nggak ada. Terus yang bisa mahasiswanya juga nggak ada sih. Rata-rata dosen di itu juga pengen mahasiswanya sukses. Maka dari itu ketika teman-teman tuh masuk di HES itu bener-bener lah manfaatkan waktunya selama 4 tahun kita kuliah. Karena selama 4 tahun itu kita pasti dapat banyak ilmu-ilmu yang sebelumnya kita nggak tahu jadi tahu. Banyak ilmu-ilmu yang sebelumnya kita itu hanya menganggap sebelah mata, ternyata waktu masuk dia, kok ternyata seperti ini ya gitu. Kok ternyata kok dipakai juga ilmu yang saya pelajari dulu waktu zaman SMA, buat teman-teman SMA yang mondok atau yang di sekolah-sekolah Islam ya, berbasis Islam. Itu sih kalau dari aku. Dan satu kata lagi, aku nggak nyesal masuk di HES, gitu aja. Oke, mantap. Dan juga itu nggak bisa itu sendiri
banyak banget gitu, banyak banget itu pengalaman yang bisa didapat di situ. Kayak apa ya contohnya, frustasi dengan sesuatu konflik kemarin kan juga didapat dari ayah gitu. Maaf Dan buat itu ini teman-teman, lanjutin Mbaknya. nah kan kemarin juga mau presiden bisa jadi hukum organisasi terus Kayak aneh ini lah. Mantep pak kayak aneh. Jangan. itu kan masih di STS itu. Jadi penelitiannya nasional itu ada berapa tim ya? 20 tim. Kan itu banyak itu teman-teman lain yang mahasiswanya bisa dikatakan lebih sedikit daripada yang ini nanti lulus untuk visiting dananya gitu sampai itu terus ada yang lolos juga dua tim sampai ke nasional dan bisa itu salah satu keunggulannya juga itu jadi banyak banget keunggulannya jadi teman-teman jadi jangan pernah minder jangan pernah tadi yang kita jangan melihat ya kita harus kalau ingin tahu teman-teman jadi dan satu lagi loh, sekarang itu ini tak kasih bocoran aja sedikit banget, tak kasih bocoran. Ekonomi Islam yang ada di Indonesia itu kan lagi naik-naiknya nih, ibaratnya lagi marak-maraknya nih, orang-orang menggunakan apa ya, macam kayak mencari akan yang dulu konvensional. Maka dari itu teman-teman yang masuk di HES itu beruntung banget loh, karena kita ada di zaman dimana orang-orang itu mulai kembali ke syariah. Dan beruntunglah teman-teman nanti ketika nanti teman-teman lulus, katakan teman-teman masuk di HES, teman-teman lulus, teman-teman itu pasti akan insya Allah untuk lapangan pekerjaan itu pasti ada gitu, nggak usah takut gitu. Itu sih, karena benar-benar ekonomi Islam itu sekarang lagi baget-bagetnya. Tahun-tahun ya, mulai tahun kemarin sampai ya tahun 2018 ya, tahun 2018 sampai tahun 2020 sekarang lagi naik-naiknya sih ekonomi Islam. Itu sih Mbak dari saya. ya benar banget sih jadi ekonomi Islam itu kan benar-benar gitu jadi ada tambahan lagi nggak nih terkait apa ya, soalnya sudah semua sih aku jabarkan gitu, buat tentang HES, tentang LC, tentang bagaimana perkuliahan di HES yang notabene itu keren-keren gitu. Teman-teman kalau penasaran sama HES nih, masuk aja di HES, kalian nggak akan nyesel. Aku jamin serius, kalian nggak akan nyesel masuk HES, karena jujur aku sendiri juga merasakan bahwasanya wah ternyata kuliah di sini itu benar-benar asik, kuliah di prodi ini itu benar-benar asik gitu. Kita apa ya, nggak ada kecewa-kecewanya lah ketika kita kuliah di HES itu, serius, di hukum ekonomi syariah, karena kita benar-benar mengetahui banyak banget ilmu yang sebelumnya kita nggak tahu. Itu sih Mbak Mia. iya deh ini sekolah yang Islam enggak ya kita itu dari negeri ya gitu Iya, aku jujur dari SMA negeri, aku dari SMA negeri 1 Sidoarjo di Jawa Timur, aku negeri gitu. Yang notabene zaman SMA dulu aku benar-benar kurang untuk mempelajari soal Islam. Nah, ketika aku masuk di HES itu, aku pertama mikir nih, wah, katanya aku bakal kesusahan waktu masuk di HES. Ternyata enggak, ternyata benar-benar aku banyak dapat ilmu gitu dari dosen-dosen, dari mulai perkuliahan yang apa ya, bisa dikatakan perkuliahan yang sepertinya nama perkuliahan itu susah. Contoh kayak Qawaidul Fiqhiyah, wah kita pasti berpikiran wah ini mesti A-nya lebih mata kuliah. Ternyata enggak, ternyata itu gampang banget loh. Jujur, bahkan aku yang dari negeri sendiri pun aku bilang ini gampang.
ya mungkin benar, mungkin nggak semua orang apa namanya beranggapan sama seperti apa yang aku anggap, apa yang aku rasakan. Cuma rasakanlah dulu, karena benar-benar gampang ketika kita belajar soal hukum ekonomi syariah itu, karena kita sudah punya sudah punya patokan yang jelas, Al-Quran dan hadis kita. Ditambah lagi kita punya punya pemikiran-pemikiran dari para ulama yang terdahulu, itu benar-benar membantu kita banget dalam kita belajar di hukum ekonomi syariah itu. Maka ya itu tadi, ini tak kasih satu bocoran biar teman-teman yang mau daftar di HES itu bisa lancar kuliahnya. Yang pasti satu, jangan pernah malas untuk membaca, karena seperti pepatah mengatakan bahwasanya membaca itu adalah jendela ilmu. Ketika kita membaca satu hal yang mungkin bagi kita itu gak penting, baca aja. Siapa tahu apa yang kalian baca itu akan menjadi sangat penting di hidup kalian. Seperti itu sih, Mbak Mia. Jadi kita jangan pernah ini ya, tapi kembali ke apa yang pengen beri terus kemudian organisasi itu juga sangat membantu kita. Jadi mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa kita sharing-sharingkan terkait itu lintas ekonomi syariah, itu komunitas enaknya di jadi mungkin itu aja lebih dahulu nanti ya mungkin dari saya cukup sih sekian kurang lebihnya. Ketika ada kata-kata yang mungkin buat teman-teman itu salah, ya mohon maaf, karena saya juga seorang manusia yang tak pernah lepas dari kata salah. Intinya tetap semangat buat teman-teman, selalu berjalan di jalan Tuhan, dan jangan pernah teman-teman itu merasa minder akan ilmu yang menurut teman-teman itu baru buat teman-teman. Intinya sukses terus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom Robani bisa. Makasih banyak ya Mas. Ya, sama-sama Mbak Mia. Terima kasih Mas Ami, mungkin sudah banyak dan juga banyak kelebihannya itu mungkin dari kultur. Mungkin juga sekian Facebook kita, dan mungkin juga tidak terlalu sama kita. Terima kasih teman-teman semua. Ekonom Robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom Robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya.